Oke, halo semuanya. Di sini saya akan membuatkan video tutorial ke-6 Matematika Dasar 1B dengan materi seperti berikut. Ada dari minggu 9 dan minggu yang ke-10. Dan untuk ini seperti biasa bisa dibaca. Untuk pokok materinya itu ada maksimum dan minimum, kemonotonan dan kecekungan, dan ekstrim lokal. Oke, langsung aja ke soal yang pertama. Di soal yang pertama ini ada anti turunan atau bisa kita sebut integral. Untuk integral sendiri itu memiliki bentuk umum. Memiliki bentuk umum. Yang pertama itu ada integral tak tentu. Seperti pada soal yang pertama ini. Tak tentu. Yang mana bentuknya itu adalah integral dari x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c. Nah, ini bentuknya. Untuk yang kedua, itu ada sifat dari integral itu sendiri. Sifat integral. Yaitu, jika integral itu memiliki konstanta, konstantanya ini dapat kita keluarkan. Konstanta dikali integral x pangkat n dx. Nah, begitu kurang lebih untuk bentuk umumnya. Langsung aja ke soal yang 1A. Untuk kasus yang A, integral dari 5x pangkat 3 plus 3x min 2 dx. Ini menjadi 5x pangkat 3. Di sini akan saya coba menjelaskan pelan-pelan. Ini menjadi 5x, untuk n-nya adalah 3. Jadi 3 plus 1 per 3 plus 1. Oke. Ditambah 3x, di sini sebenarnya ada pangkat 1 ditambah 1. Tapi kenapa di sini nggak ada? Karena itu nggak dituliskan. Jadi 1 plus 1 dikurang 2x. Nah, 2x ini dari mana? Sebenarnya di sini ada 2x pangkat 0 ditambah 1. Jadi 0 tambah 1 sebenarnya 2x kan. Kemudian dx-nya menjadi plus c. Udah, tinggal selesaikan aja. Menjadi 5x pangkat 4 per 4 ditambah 3x pangkat 2 per 2 dikurang 2x plus c. Nah, oke, begini untuk yang A. Oh ya, di sini saya kasih catatan. Untuk yang A ini bisa langsung, sedangkan yang B dan C ini kita harus substitusikan dulu, karena di situ ada bentuk perkalian atau akar gitu. Oke, lanjut ke yang B. Untuk yang B kita substitusikan. Jadi kita buat dulu misalnya. Misal U sama dengan 3x plus 2. Jadi U-nya itu adalah yang memiliki pangkat paling besar. Tapi kalau dia dalam akar, akarnya itu nggak kita buat. Dan kemudian kita cari si du per dx. Sama dengan turunan dari si U. Berarti 3. Turunan 3x adalah 3. Turunan 2 adalah 0. Karena dia tidak memiliki x. Dan untuk si dx-nya sendiri, itu akan menjadi 1/3 du. Nah,
Begitu untuk permisalannya. Oke. Yang B, integral dari akar 3x plus 2 dx. Nah, untuk bentuknya ini kita ubah dulu menjadi integral akar 3x ini kita ganti dengan u. 3x plus 2 ini kita ganti dengan u. Nah, akar u dan untuk dx ini boleh langsung kita ganti atau mau ditulis dulu. Kalau di sini saya buat langsung ganti aja. Untuk mempersingkat 1/3 du. Nah, karena di sini ada konstanta itu kita keluarkan seperti sifat dari integral. Kemudian di sini integral u pangkat 1/2 du. Nah, udah tinggal kita selesaikan aja jadi 1/3. Integral dari u pangkat 1/2 adalah u pangkat 1/2 plus 1 per 1/2 plus 1 du-nya menjadi c. Untuk 1/2 plus 1 itu adalah 3/2. Karena dia 1/2 plus 1 kita samakan, kita setarakan jadi 1 plus 2/2 sama dengan 3/2. Nah, oke, lanjut. Di sini menjadi 1/3 u pangkat 3/2 per 3/2 plus c. Nah, di sini kita lihat. Di sini ada u per 3/2. Berarti 3/2 ini akan berubah. 2-nya akan naik, 3-nya yang turun. Berarti akan menjadi seperti ini. 1/3 dikali 2/3 u pangkat 3/2 plus c. Nah, ini menjadi 2/9. U-nya kita kembalikan ke bentuk yang awal. 3/2 pangkat 3/2. Berarti di sini per 2 itu adalah akar, pangkat 3 itu adalah si 3x plus 2 pangkat 3. Nah, begini. Jadi si pangkat 3 ini milik si u, dan per 2 itu berarti dia akarnya. Nah, di sini kan ada per 2 nih sebenarnya. Ada akar 2 dari 3x nih, 3x plus 2. Begitu kurang lebih untuk yang B. Kemudian lanjut untuk yang C. Untuk yang C sama aja, kita buat dulu permisalannya. Misalkan U sama dengan, kita ambil yang pangkatnya paling tinggi, x kuadrat plus 3, dan untuk du dx-nya itu adalah turunan dari si U, yaitu 2x. Berarti dx-nya menjadi sama dengan 1/2x du. Ini untuk permisalannya. Dah. Jadi integral dari x akar x kuadrat plus 3 dx, ini kita ubah dulu bentuknya menjadi integral x, di sini langsung saja saya buat menjadi u di sini langsung saja saya kalikan jadi u pangkat 1/2. U ini adalah ini permisalan yang kita gunakan, u pangkat 1/2 karena di sini akar 2 kan, dikali dx nya langsung saya ganti menjadi 1/2x du. Nah, di sini kita lihat bahwa ada yang sama nih, yaitu ini. Langsung aja kita coret.
Setelah kita coret, berarti di sini sudah tidak ada X. Nah, berarti X sudah habis. Sisa 1/2. 1/2 ini kan konstanta. Ya, udah kita keluarin aja. Jadi 1/2 dikali integral U pangkat 1/2 du. Nah, berarti ini menjadi 1/2 dikali U pangkat 1/2, yaitu U pangkat 1/2 plus 1 per 1/2 plus 1 ditambah C sama dengan 1/2 dikali U pangkat 3/2 per 3/2 ditambah C sama dengan 1/2. Di sini ada bentuknya seperti tadi, berarti kita balik menjadi 2/3 U pangkat 3/2 ditambah C. Nah, di sini kita coret oke. Menjadi 1/3 dikali, nah U-nya ini kita balikin ke bentuknya semula, yaitu X pangkat 2 plus 3 pangkat 3. Nah, per 2 ini berarti akar plus C. Nah, ini adalah anti turunan atau integral dari yang C. Oke, lanjut untuk yang soal nomor 2. Untuk soal yang nomor 2, ini sebenarnya sama. Bedanya hanyalah ini adalah integral yang tentu. Kenapa? Karena kita tahu batasnya. Jadi batas atasnya ini untuk yang A itu ada batas atasnya 2 dan batas bawahnya itu 0. Untuk cara pengerjaannya kurang lebih sama. Jadi kita untuk yang pertama ini seperti sebelumnya. Untuk yang pertama ini langsung. Di sini langsung. Dan untuk yang B dan C ini substitusi. Oke. Jadi kita kerjakan dulu yang A. Untuk yang A ini integral dengan batas atas 2 dan batas bawahnya 0 dari 4x pangkat 2 ditambah 3x tambah 2 dx. Nah, ini kita kerjakan dulu yang integralnya. Jadi integral dari semua ini. Langsung aja kita kerjakan. Berarti menjadi 4x 2 tambah 1 3 per 3 ditambah 3 pangkat x pangkat 1 sini 1 plus 1 berarti 2 per 2 ditambah 2x pangkat 0 plus 1 berarti 2x pangkat 1. Nah, kita ketemu ini, kemudian kita akan gantikan x-nya itu menjadi 2 dikurang dengan x itu menjadi 0. Nah, jadi akan menjadi gini. Ini kan hasil integralnya nih. Yang ini hasil integralnya. Sekarang dari hasil integral itu kita akan ganti si x-nya. Berarti jadi 4 dikali 2 pangkat 3 per 3 ditambah 3 dikali 2 pangkat 2 per 2 ditambah 2 dikali 2 dikurang saat x-nya 0. Berarti 4 dikali 0 pangkat 3 per 3 ditambah 3 dikali 0 pangkat 2 per 2 ditambah
2 dikali 0. Nah, langsung aja kita kerjakan. Untuk semua ini, bagian sini, itu kan 0. Sama dengan 0 kan? Nah, untuk ini, kasus seperti ini boleh kita abaikan. Tapi ada kasus yang mana itu harus tetap kita tinjau. Oke, saya lanjutkan dulu. Berarti menjadi 4 dikali 8. 32 per 3 ditambah 3 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 4 dikali 3 12 dibagi 2 6. Ditambah 4. Nah, kemudian kita setarakan. Ini menjadi 32 3 kali 6 18, 4 kali 2, 4 kali 3 12. Berarti ini menjadi 62 per 3. Inilah hasil dari yang A. Gitu. Atau di sini saya coba memperjelas saja ya. Ini berarti kurang 0 sama dengan ini. Nah, kurang 0 itu dari ini, dari sebelah sini. Nah, oke, lanjut untuk yang B. Untuk yang B, kita misalkan lagi. Misalkan nih. Misalkan sama seperti yang sebelumnya, U-nya itu pangkat tertinggi, berarti X pangkat 2 plus 1. Berarti DU per DX-nya sama dengan 2X. Dan si DX-nya sama dengan 1 per 2X DU. Nah, ini untuk yang permisalannya. Nah, kita cari dulu nih hasil dari integralnya. Integral batas 1 dan batas bawahnya 0 dari 2x x kuadrat plus 1 pangkat 10 dx. Nah, kita cari dulu hasil integralnya. Hasil integralnya itu, atau kita ubah dulu. Kita ubah dulu deh. Berarti setelah 0 ini 2x dikali U pangkat 10 dx itu kita ubah langsung 1 per 2x du. Nah, di sini ada 2x dan di sini ada 1 per 2x. Kita coret langsung. Dan ini menjadi integral U pangkat 10 dikali du. Nah, oke, ini untuk hasil yang integral ya. Ini hasil dari integral. Nah, kemudian di sini langsung nih hasil dari penyederhanaannya nih. Nah, di sini belum selesai kan? Kita cari hasil dari integral lah. Berarti U pangkat 10 itu U pangkat 10 plus 1 10 plus 1 ditambah C. Tapi sini nggak perlu kita buat. Berarti ini sama dengan U pangkat 11 per 11. Nah, batas atas 1, batas bawahnya itu 0. Nah, setelah selesai kita cari integralnya. Mohon maaf yang sini belum selesai sebelumnya. Setelah selesai kita cari integralnya, kita substitusikan nih nilai si x ini sama dengan 1. Berarti U nya ini harus apa? Kita ubah dulu ke bentuk yang awal,
yang mana U-nya itu adalah X pangkat 2 plus 1 per 11 nih. Setelah kita ganti U-nya dengan nilainya sebelumnya, barulah kita substitusikan. Berarti ini menjadi 1 pangkat 2 plus 1 pangkat 11 per 11 dikurang sama batas bawahnya 0 pangkat 2 plus 1 pangkat 11 per 11. Nah, berarti ini sama dengan 2 pangkat 11 per 11 dikurang 1 pangkat 11 adalah 1 per 11. Nah, untuk 2 pangkat 11 itu kalau saya nggak salah itu 2048. Nah, karena di sini sudah sama-sama per 11 dikurang 1 berarti menjadi 2047 per 11. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebih sama, hanya saja setelah kita mencari integralnya, nilai si x-nya itu kita ganti menjadi batas atas dan batas bawah si integral tentunya. Nah, begini. Oke. Lanjut untuk yang C. Untuk kasus yang C, kita misalkan lagi. U-nya sama dengan X pangkat 2 plus 1 du per dx-nya sama dengan 2x turun dari si X pangkat 2. Kemudian dx-nya sama dengan 1 per 2x dikali du. Nah, ini untuk permisalan yang kita miliki. Sekarang kita lanjut ke integralnya. Kita tulis dulu kembali sini, ulang soalnya. Tulis ulang, batas atasnya 3, batas bawahnya 0. X akar X kuadrat plus 1 dx. Nah, di sini kita coba ganti dulu. Berarti menjadi integral. Untuk yang batas atas dan bawahnya ini kita abaikan dulu. Ini X dan ini langsung saya ganti. Berarti jadi akar U. dx-nya adalah 1 per 2x du sama dengan, nah ini sini kan ada x, ini ada x, ada 1/2x. Berarti ini bisa kita coret dan ini x kita coret. Nah, di sini berarti tinggal tersisa konstanta 1/2. 1/2 nya kita keluarkan. 1/2 integral akar u adalah u pangkat 1/2 dikali du. Nah, kita selesaikan. Berarti menjadi 1/2 dikali u pangkat 1/2 u pangkat 1/2 plus 1 per 1/2 plus 1 plus c sama dengan 1/2 dikali u pangkat 3/2 per 3/2. Berarti ini menjadi 1/2 dibalikan jadi 2/3 u pangkat 3/2 plus c. Nah, ini tinggal coret-coret sama dengan 1/3 u pangkat 3/2. Nah, ini kita ubah lagi dulu untuk u-nya itu menjadi bentuknya sebelumnya. Berarti jadi 1/3
akar dari ini si X pangkat 2 plus 1 pangkat 3 plus C. Nah, inilah hasil akhir dari si integralnya. Kemudian ini untuk setiap X akan kita gantikan dengan 3 dan 0. Berarti ini menjadi 1/3 akar 3 pangkat 2 plus 1 pangkat 3 plus, untuk plus C nya nggak perlu, langsung aja kita buat sini, dikurang saat X nya 0, 1/3 akar 0 pangkat 2 plus 1 pangkat 3. Nah, ini berarti menjadi 1/3 akar 3 kali 3 9 tambah 1 10. 10 pangkat 3 itu 1000 dikurang 1/3 0 pangkat 2 0 tambah 1 1. 1 pangkat 3 1. Akar 1 adalah 1. Nah, inilah bentuk dari si integral tentu C. Kalau mau dilanjutkan boleh, silahkan lanjutkan aja kalau mau ya. Oke, lanjut untuk soal yang nomor 3. Ini sebenarnya cukup gampang. Tentukan turunan dari integral jika kita dapatkan fungsi Gx itu seperti ini. Jadi untuk yang pertama itu di sini ada integral kemudian ada TDK 1, kemudian ada turunan integral. Nah, untuk bentuk turunan integral itu bentuknya untuk turunan integral itu seperti ini. D per dx integral A sampai B, kemudian fungsinya fx dt sama dengan fx. Nah, inilah untuk bentuk dari si turunan integral. Oke, langsung aja ke soal yang A. Untuk soal yang A ini bisa kita kerjakan secara langsung. Gx sama dengan integral 1 sampai x akar 1 tambah t pangkat 3 dt. Nah, bentuk ini kita ubah ke turunan integral seperti yang di sini, di atas ini. Maka bentuknya akan menjadi G aksen X sama dengan D per dx integral 1 sampai X akar 1 ditambah T pangkat 3 dt sama dengan, nah, setiap X yang ada dalam fungsi X ini atau fx di sini kita ganti dengan X, maka ini akan menjadi akar 1 tambah T, bukan, 1 tambah X pangkat 3 harusnya, karena dia dari T kan, 1 tambah X pangkat
3. Nah, ini untuk bentuk dari turunan integral Gx yang A. Sebenarnya ini cukup gampang. Kalian tinggal ganti aja setiap T menjadi X. Udah, saya simpel itu doang. Nah, untuk yang B, ini kita gunakan seperti sebelumnya. Di sini kan ada 4X. Jadi 0 sampai 4X. Nah, untuk kasus seperti ini kita gunakan dahulu metode substitusi aturan rantai, dan di dalamnya pasti ada tindika 1. Nah, oke, lanjut. Untuk metode substitusinya, di sini saya buat metode substitusi. Nah, ini berarti kita permisalkan. Misal U sama dengan yang ini, 4X. Jadi kita permisalkan itu adalah si batasnya. U sama dengan 4X, berarti DU-nya sama dengan 4DX. DU per DX ya sama dengan 4. Ini untuk yang substitusi. Oke. Kemudian dilanjut ke aturan rantai. Aturan rantai. Nah, untuk bentuk dari aturan rantai itu seperti ini. Jadi df atau d fungsi f df per dx akan sama dengan df per dx dikali du per du sama dengan df per du dikali du per dx. Nah, jadi dx yang di sini akan bertukar dengan yang di sini. Nah, kurang lebih begitu. Berarti untuk g aksen x-nya, g aksen x sama dengan, di sini langsung aja kita buat sesuai dengan tindika 1, berarti d per dx integral 1 sampai 4x, kemudian fungsi x nya itu 2 min t pangkat 2 dt dikali, nah di sini ada aturan rantainya, du per dx. Nah, kemudian bentuknya kita modifikasi menjadi d sorry untuk yang di sini sebenarnya untuk yang di sini masih du per du karena dx masih di sini kan, df, yang ini df per dx, dan yang ini dt dari soal ini, sedangkan yang ini dari sini du per du. Oke. Nah, di sini kita modifikasi. Nah, jadi dx yang di sini pindah bertukaran posisi dengan du. Berarti d per du, kemudian kita masukkan fungsi x-nya.
integral 1 sampai 4x ini kan kita misalkan menjadi u. Jadi 1 sampai u. Kemudian kita tuliskan lagi si fungsi x-nya. Berarti 2 min t pangkat 2 dt dikali du per dx. Nah, oke. Mungkin ini saya pindah aja. Nah, kita pindah aja ke yang sebelumnya. Ke yang lebih kosong. Oke. Nah, ini kita lanjutkan. Nah, setelah sampai sini, barulah kita kerjakan lagi. Kan kita udah sampai sini. Nah, lanjutkan aja. Ini berarti untuk D per du integral 1 sampai u 2 min t kuadrat dt, du nya diganti dengan 4. Nah, seperti yang kita tahu di sini ada konstanta, berarti konstantanya nanti akan berpindah keluar. Atau di sini bisa langsung dapat dikerjakan. Kalau mau dipindahkan keluar boleh, atau langsung dapat dikerjakan. Kalau langsung dapat dikerjakan, ya tinggal kita ubah aja. Jadi setiap t diganti menjadi u, berarti akan menjadi 2 dikurang u pangkat 2 dikali 4. 4-nya dari sini, dari si du per dx. Oke, sebenarnya sama aja, mau dipindahkan keluar integral atau tetap di sini, karena hasilnya akan sama juga. Oke, lanjut. Udah, tinggal hitung aja. Jadi 2 kali 4 8 dikurang 4u kuadrat sama dengan 8 dikurang 4 dikali u, u-nya adalah 4x. Di sini yang kita dapat dari permisalan dikurang 4x kuadrat. Nah, berarti menjadi 8 dikurang 4 dikali 16x sama dengan 8 dikurang 64x ini kuadrat, 64x kuadrat. Oke. Kurang lebih begini untuk yang B. Jadi kita harus substitusikan dulu, kemudian kita cari, kita lanjutkan dengan aturan rantai. Nah, kita akan dapat hasilnya seperti ini. Oke. Lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, untuk soal yang nomor 2, ini sebenarnya cukup mudah karena kita udah diberikan fungsi-fungsinya. Jadi kita tinggal gambarkan aja. Di sini ada 0 sampai 1. Di sini kita gambarkan. Di sini ada 0 sampai 1, kemudian 0 sampai 2. Di sini ada 2. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini ada 0 sampai 1 fx dx. Kemudian ada 0 sampai 2 fx dx. Nah, di sini ada lagi 0 sampai 2 tapi yang gx. Begitu. Nah, udah tinggal kita tarik aja. Seperti gini. Tinggal gambarkan fungsinya. Di sini ada 0 sampai 1 fx dx. Kemudian ada 0 sampai 2 fx dx. Nah, di sini ada lagi 0 sampai 2 tapi yang gx. Begitu. Nah, udah tinggal kita tarik aja. Seperti gini. Tinggal gambarkan fungsinya. Tinggal gambarkan fungsinya. Tinggal gambarkan fungsinya.
Berarti kan untuk ini ada daerah yang diarsir tuh. Kalau 0 sampai 1x berarti di sini ada yang diarsir. 0 sampai 2x 0 sampai 2x itu berarti arsirannya sampai sini. Nah, gitu kurang lebih. Oke, langsung aja kita ke yang A. Untuk yang A sendiri ini cukup mudah. Jadi integral 1 sampai 2 dari fx dx itu sama dengan, ini kan 1 sampai 2 itu 1 sampai 2. Itu kan sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Berarti ini sama aja dengan fungsi 0 sampai 2. Karena di sini adalah fx, berarti kita gunakan fx yang di sini. 0 sampai 2 fx dikurang integral 0 sampai 2 di sini fx dx dikurang integral 0 sampai 2 ini fx 0 sampai 1 maksud saya, fx dx. Nah, ini kan sama nih, berarti 2 dikurang 1 1, berarti 0 sampai 1. 1 sampai 2 jaraknya 1. 0 sampai 1 jaraknya 1. Udah, tinggal ganti aja nilainya. Integral 0 sampai 2 fx dx itu adalah 1 dikurang integral 0 sampai 1 fx dx adalah 3. Berarti sama dengan min 2. Dah, tinggal begini aja. Jadi kita lihat di sini ada jarak untuk f1 sampai untuk integral 1 sampai 2 fx dx itu ada jarak 1. Dan di sini kita lihat, di sini ada pernyataan bahwa 0 sampai 2 fx dx itu 1. Tapi ini 0 sampai 2, berarti perlu kita kurangi 1. Makanya kita gunakan yang di bagian sini. Begitu. Nah, untuk yang B sebenarnya juga cukup sama. Integral 0 sampai 2 3 fx dikurang 2 gx dx ini sama dengan, di sini kan masing-masing itu punya konstanta atau punya pengali. Kita keluarkan. Jadi 3 integral 0 sampai 2 fx dx dikurang 2 integral 0 sampai 2 gx dx. Udah, nilainya tinggal kita ganti. Berarti 3 dikali integral 0 sampai 2 fx dx itu adalah ini adalah 1. 3 dikali 1 dikurang 2 dikali integral 0 sampai 2 gx itu yang ini, dan kita ganti dengan 2 min 2. Nah, 3 kali 1 dikurang 2 dikali min 2. Ini kan berarti 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, begini untuk soal yang nomor 4. Nah, jadi di sini untuk soal nomor 5 itu sudah masuk ke pertemuan minggu 10, yang mana kita disuruh untuk soal ini mencari luas daerah pada gambar berikut. Jadi di sini ada kurva. Yang pertama kita harus lakukan adalah identifikasi sesuai dengan rumus dari L, luas daerah. Yang mana rumus luas daerah itu adalah L sama dengan integral A sampai B fx dx.
Nah, kita identifikasi dulu yang mana yang A dan yang mana yang B. Di sini kita temukan bahwa ada X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Dan kita lihat di sini partisinya itu tegak atau datar. Karena pembatasnya X, dan dari yang kita lihat juga ini adalah partisi tegak. Pembatasnya adalah X. Begini. Nah, ini tuh partisi tegak. Kalau partisi mendatar, misalnya untuk partisi mendatar itu seperti ini. Nah, ini untuk partisi mendatar. Pembatasnya adalah Y. Ini partisi datar. Nah, di sini kita udah tahu nih, ada X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Berarti yang min 1 ini akan menjadi A dan yang 2 menjadi B. Dan efeknya yang mana? Efeknya itu yang ini. Y sama dengan X kuadrat plus 1. Jadi si X kuadrat plus 1 nya ini yang akan kita substitusikan menjadi fungsi X. Berarti L sama dengan integral min 1 sampai 2 dari X kuadrat plus 1 dx. Kita cari dahulu untuk integralnya. Berarti integral dari X kuadrat plus 1 adalah X pangkat 3 per 3. Atau bisa kita tulis seperti ini, 1 per 3 X pangkat 3 ditambah X. Nah, untuk batas atasnya itu 2 dan min 1. Berarti L sama dengan 1 per 3 dikali 2 pangkat 3 ditambah 2 dikurangi dengan saat X nya adalah min 1. 1 per 3 min 1 pangkat 3 tambah min 1. Nah, kemudian tinggal dihitung aja. 1 per 3 kali 2 pangkat 3. Berarti 8 per 3 ditambah 2 per 1. Berarti 8 per 3 ditambah 2 dikurang, ini jadi min 1 per 3 min 1 per 3 dikurang 1. Ini berarti menjadi 8 ditambah 6 14 per 3 dikurang min 1 dikurang 3. Berarti ini menjadi tambah 4 per 3 sama dengan 18 per 3 sama dengan 6. Nah, begini untuk yang menghitung luas daerah pada partisi tegak. Kurang lebih begini. Oke, sekian saja videonya. Terima kasih telah menonton dan saya ucapkan kembali mohon maaf karena keterlambatan saya dalam membuat video ini. Terima kasih telah menonton.